Assalamualaikum, selamat datang di kanal Seni Memikat. Bersama saya, Tante Vera. Untuk Anda, pria-pria tangguh yang sedang mencari kebenaran dalam labirin perasaan, Tante doakan semoga hari ini Anda diberikan ketajaman intuisi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang cukup sensitif, namun sangat krusial ini, Tante ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari komunitas pria berkelas kami. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Dukungan Anda sangat berarti agar Tante bisa terus membagikan rahasia-rahasia psikologi hubungan yang tidak akan Anda temukan di tempat lain. Mari kita mulai pembahasannya dengan kepala dingin. Poin pertama yang akan membuat dopamin Anda terpacu adalah fenomena body memory transformation. Secara psikologi, saat seorang wanita terlibat dalam hubungan intim yang baru dan intens dengan pria lain, terjadi lonjakan hormon oksitosin dan dopamin dalam otaknya yang menciptakan pola perilaku baru. Perhatikan perubahan pada ritme bercintanya. Jika biasanya ia cenderung pasif atau mengikuti pola yang sudah monoton selama bertahun-tahun, lalu tiba-tiba ia menunjukkan teknik-teknik baru yang sangat berani, agresif, bahkan terlihat sangat mahir dalam posisi-posisi yang sebelumnya tidak pernah kalian diskusikan, Anda patut bertanya, dari mana ia mendapatkan inspirasi tersebut? Psikologi perilaku menyebutkan bahwa wanita seringkali secara tidak sadar mempraktikkan gaya yang baru saja ia nikmati dengan orang lain sebagai bentuk pengulangan euforia. Ia seolah-olah sedang terbawa suasana panas dari pertemuan sebelumnya dan mencoba membuang sisa adrenalin itu kepada Anda. Gerakannya menjadi lebih nakal, sentuhannya lebih berani, dan ia seakan-akan tidak memiliki rasa malu lagi. Ini adalah lonjakan dopamin yang berbahaya. Ia terlihat sangat bergairah, namun gairah itu sebenarnya bukan dipicu oleh kehadiran Anda, melainkan oleh bayang-bayang kenikmatan yang baru saja ia rasakan di tempat lain. Ia tidak lagi canggung, ia tidak lagi ragu, karena penghalang rasa malunya telah diruntuhkan oleh pria lain. Keberanian mendadak ini adalah sinyal merah yang seringkali dianggap sebagai angin segar oleh pria yang kurang peka. Padahal itu adalah jejak kaki pria lain di atas ranjang Anda. Kedua, perhatikan bagaimana ia merespon sentuhan fisik di area-area sensitif. Ada sebuah konsep dalam psikologi yang disebut desensitisasi intim. Ketika seorang wanita sudah biasa dijamah secara intens oleh pria lain, maka sentuhan dari suaminya sendiri akan kehilangan magisnya. Jika biasanya sentuhan Anda di area leher, pinggang, atau area intim lainnya memicu reaksi malu-malu atau desahan yang tulus, kini ia menanggapinya dengan sangat datar, atau sebaliknya, terlalu mekanis. Ia tidak lagi merasa canggung karena tubuhnya sudah kehilangan rasa eksklusif. Sentuhan Anda dianggap sebagai rutinitas biasa, karena ia sudah mendapatkan stimulasi yang lebih kuat di luar sana. Secara neurologis, ambang batas kepuasannya telah bergeser. Anda mungkin menyentuhnya dengan cinta, tapi baginya itu hanya sentuhan fisik tanpa jiwa. Jika Anda mendapati ia tidak lagi bergetar saat Anda mencium area sensitifnya, atau ia terlihat sangat santai seolah-olah Anda hanya menyentuh lengannya, waspadalah. Ketidakhadiran rasa malu dan hilangnya kejut listrik saat kulit bertemu kulit adalah indikator kuat bahwa ada orang lain yang sudah lebih dulu mengeksplorasi wilayah tersebut secara rutin. Tubuhnya mungkin milik Anda secara sah, tapi sensasi miliknya sudah dikuasai oleh pria idaman lain. Mari kita bicara tentang sisi lain dari gairah, the cold rejection. Jika di poin pertama ia menjadi agresif, pada banyak kasus lain, wanita justru akan menjadi sangat dingin dan menolak sentuhan Anda sepenuhnya. Ini adalah mekanisme pertahanan psikologis yang disebut physical guilt. Saat seorang wanita baru saja memberikan kepuasan intim kepada selingkuhannya, ia seringkali merasa muak atau kenyang secara seksual. Ia kehilangan minat untuk berhubungan intim dengan Anda, bukan karena ia tidak mencintai Anda, tapi karena cadangan libidonya sudah terkuras habis. Ia akan mencari 1000 alasan, lelah bekerja, sakit kepala, atau ingin tidur lebih awal. Namun, perhatikan matanya. Jika ia menolak dengan ekspresi yang menghindar dan tubuh yang kaku saat dipeluk, itu bukan sekedar lelah fisik. Itu adalah penolakan dari alam bawah sadar yang merasa bahwa berhubungan dengan Anda adalah sebuah pengkhianatan terhadap rasa nikmat yang baru ia rasakan dengan pria lain. Secara biologis, wanita memerlukan waktu pemulihan emosional setelah berhubungan intim. Jika ia terus-menerus menolak Anda dalam jangka waktu yang lama,
namun tetap terlihat segar dan bahagia di luar rumah, besar kemungkinan ia sudah makan kenyang di meja orang lain dan hanya menyisakan piring kosong untuk Anda di rumah. Di era digital ini, pengkhianatan paling sering bermula dan bersembunyi di dalam ponsel. Perhatikan perilaku digital gatekeeping yang ia lakukan. Jika biasanya ia meletakkan ponsel sembarangan, namun sekarang ia selalu menggenggamnya bahkan saat ke kamar mandi, ini adalah tanda ada sesuatu yang sangat berharga sekaligus berbahaya di dalamnya. Dopamin yang ia dapatkan dari notifikasi pesan pria lain jauh lebih tinggi daripada percakapan langsung dengan Anda. Lihat bagaimana reaksinya saat Anda secara tidak sengaja memegang ponselnya. Jika ia merespons dengan kemarahan yang tidak proporsional atau langsung merebutnya dengan wajah pucat, itu adalah reaksi flight or fight yang dipicu oleh rasa takut ketahuan. Ia mungkin menghapus riwayat pesan, chat secara rutin, atau menggunakan aplikasi pesan tersembunyi. Ponsel bukan lagi alat komunikasi baginya, melainkan portong menuju dunia rahasia di mana ia bisa menjadi wanita liar tanpa sepengetahuan Anda. Ketertutupan ini adalah tembok yang ia bangun untuk melindungi selingkuhannya dari jangkauan Anda. Jika ia lebih banyak tersenyum pada layar ponsel daripada pada wajah Anda, maka hati dan tubuhnya sudah tidak lagi berada di ruang yang sama dengan Anda. Insting purba pria terletak pada indera penciumannya. Aroma adalah salah satu pemicu dopamin dan memori yang paling kuat. Pernahkah Anda mencium bau yang tidak sinkron saat ia pulang ke rumah? Bukan sekadar parfum wanita yang biasa ia gunakan, tapi ada jejak aroma maskulin, bau rokok yang berbeda, atau bahkan aroma sabun mandi hotel yang samar-samar. Saat dua orang berhubungan intim, terjadi pertukaran feromon dan aroma yang sangat melekat. Kulit manusia memiliki pori-pori yang menyerap aroma orang yang menyentuhnya secara intens. Jika Anda memeluknya setelah ia bepergian dan Anda merasakan aroma yang tidak asing, namun bukan milik Anda, jangan abaikan insting itu. Seringkali wanita akan mencoba menutupi aroma ini dengan menyemprotkan parfumnya secara berlebihan sesaat sebelum masuk rumah. Jika ia pulang dengan aroma parfum yang sangat menyengat, seolah-olah ia baru saja mandi parfum, itu adalah upaya bawah sadar untuk menyamarkan bau pria lain yang masih menempel di kulit atau rambutnya. Penciuman Anda adalah detektif terbaik yang Anda miliki. Perubahan penampilan yang mendadak adalah bentuk dari social peacock-ing. Jika istri Anda yang biasanya berpakaian sederhana atau dasteran di rumah, tiba-tiba mulai membeli pakaian dalam yang sangat seksi, lingerie, namun tidak pernah ia tunjukkan pada Anda, atau ia mulai rutin melakukan perawatan tubuh yang intens hanya saat hendak keluar rumah, Anda harus waspada. Secara psikologis, wanita berdandan maksimal untuk orang yang ingin ia pikat. Jika ia terlihat sangat cantik, wangi, dan rapi saat pergi arisan atau ketemu teman, namun kembali ke rumah dengan wajah kusam dan tidak peduli pada penampilan di depan Anda, berarti ia sedang menginvestasikan daya tariknya untuk orang lain. Ia ingin terlihat sempurna di mata pria yang memberinya gairah baru. Anda hanyalah penonton di balik panggung, sementara pertunjukan utamanya dilakukan di tempat lain. Pria yang sudah mengenjotnya adalah juri utama yang ingin ia puaskan lewat penampilan fisiknya. Ini adalah pengkhianatan visual sebelum terjadi pengkhianatan fisik. Poin ketujuh adalah emotional disconnection. Setelah berhubungan intim dengan orang lain, seorang wanita seringkali mengalami pergeseran fokus emosional. Ia menjadi tidak sabar, mudah marah karena hal-hal kecil, dan terlihat sangat ingin segera mengakhiri percakapan dengan Anda. Ia merasa tidak nyaman berlama-lama menatap mata Anda karena mata adalah jendela jiwa, dan ia takut Anda melihat bayangan pria lain di sana. Ia akan sering keluar rumah dengan alasan yang dibuat-buat, mencari kebebasan untuk berkomunikasi dengan pria idaman lain tersebut. Jarak yang ia ciptakan adalah cara untuk mengurangi rasa bersalahnya. Semakin sering ia berada jauh dari Anda, semakin leluasa ia menikmati dunianya yang baru. Jika ia sudah tidak lagi peduli pada perhatian Anda, tidak lagi bertanya tentang hari-hari Anda, dan lebih memilih dunianya sendiri, itu karena kebutuhan emosional dan fisiknya sudah terpenuhi oleh sumber lain. Kehadiran Anda di rumah hanya dianggap sebagai gangguan bagi fantasi yang sedang ia jalani. Terakhir, perhatikan rincian ceritanya.
Kebohongan membutuhkan energi otak yang besar untuk dijaga konsistensinya. Saat ia pulang terlambat, tanyakan secara detail kegiatannya dengan nada santai. Jika jawabannya berubah-ubah, atau ia menunjukkan tanda-tanda gugup seperti memegang leher, menghindari kontak mata, atau menjawab dengan pertanyaan balik yang defensif, seperti, "Kenapa sih kamu curigaan terus?" Itu adalah taktik gaslighting untuk menutupi kesalahannya. Wanita yang sudah berhubungan intim dengan pria lain seringkali kehilangan detail waktu karena ia terlalu larut dalam euforia perselingkuhannya. Ia mungkin berkata sedang di kafe A, tapi postingan temannya menunjukkan mereka tidak bersama. Ketidaksinkronan antara ucapan dan fakta ini adalah celah di mana kebenaran mulai terungkap. Ketika ia mulai sering berbohong tentang hal-hal kecil, itu adalah latihan untuk menutupi kebohongan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu yang terkunci bersama pria lain. Pria-pria hebat, kebenaran memang terkadang menyakitkan. Namun, ketidaktahuan yang berkepanjangan adalah kehinaan bagi seorang pria. Tante Vera membagikan ini bukan agar Anda menjadi pecemburu buta, melainkan agar Anda memiliki martabat untuk tidak dibodori. Cinta yang tulus tidak akan meninggalkan jejak kecurigaan yang begitu banyak. Jika Anda menemukan sebagian besar tanda ini pada pasangan Anda, sudah saatnya Anda mengambil sikap tegas. Anda berhak mendapatkan kesetiaan yang utuh, bukan sisa-sisa gairah dari pria lain. Ingatlah, Anda adalah pemimpin dalam hubungan Anda. Jika kapal Anda sudah bocor terlalu parah karena pengkhianatan, jangan takut untuk mencari daratan baru demi kedamaian jiwa Anda. Jangan biarkan harga diri Anda terinjak hanya karena rasa takut kehilangan. Jadilah pria yang berani menghadapi kenyataan pahit daripada hidup dalam kebohongan manis. Tante Vera pamit, tetaplah berkelas, tetaplah memikat dengan kebenaran. Sampai jumpa.